Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji linearitas yang ada dalam pengolahan data skripsi, tentunya menggunakan aplikasi SPSS. Buat teman-teman yang mengambil jenis penelitian kuantitatif, tentunya akan terkait sama uji linearitas jika Anda ingin mencari analisis regresi. Teman-teman, silahkan disimak videonya. Baik, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, kali ini pada video tutorial kali ini saya akan coba membahas tentang uji linearitas kuesioner ataupun angket skripsi dengan SPSS. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari teman-teman bagaimana cara menguji normalitas Kolmogorov, Smirnov dengan SPSS, yaitu sebelum kita menguji analisis regresi. Nah, teman-teman bisa lihat videonya di setelah video ini akan muncul, yaitu cara uji normalitas Kolmogorov dan Smirnov. Nah, teman-teman, apa itu uji linearitas? Uji linearitas itu bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Dalam beberapa referensi, itu dinyatakan bahwa uji linearitas ini merupakan syarat atau asumsi sebelum dilakukan analisis regresi linear. Sama halnya seperti kita menguji normalitas. Nah, teman-teman, sama seperti halnya uji-uji sebelumnya, baik validitas, reliabilitas, kemudian normalitas, harus ada dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas ini, yaitu membandingkan nilai signifikan dengan 0,05, yaitu yang akan kita cari di SPSS adalah jika nilai deviation from linearity signifikannya lebih besar dari 0,5, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel bebas dan juga variabel terikat. Yang kedua, jika nilai deviation from linearity signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependent. Nah, kemudian selanjutnya adalah juga bisa hal lain kita jadikan dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas ini, yaitu kita melihat perbandingan antara nilai F hitung lebih kecil dari F table. Maka ada hubungannya yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependent. Kemudian juga nilai F hitung lebih besar dari F table, maka tidak ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependent. Jadi kita akan coba uji dan buat dua perbandingan tersebut di SPSS. Nah, teman-teman, saya memiliki data sampel sebanyak 25 orang dengan variabel gaya kepemimpinan, variabel bebasnya. Yang kedua adalah variabel terikatnya adalah kinerja karyawan ataupun Y. Nilai-nilai tersebut merupakan sampling data yang didapat dari angket. Lalu bagaimana cara mengujinya di SPSS? Yuk kita buka SPSS-nya. Nah, teman-teman, seperti tutorial sebelumnya saya juga menggunakan SPSS 20. Teman-teman boleh gunakan SPSS versi berapa saja yang disesuaikan dengan laptop dan komputer Anda tentunya ya. Nah, langkah pertama yang harus kita buat adalah membuat variable view-nya, teman-teman. Jadi kita buat variable view-nya itu kita buat ada gaya kepemimpinan, saya buat GK saja. Kemudian ada kinerja karyawan, KK. Oke. Kemudian di sini ada desimal, kita buat 0. Di sininya desimalnya kita buat 0. Labelnya kita buat saja gaya kepemimpinan. Kemudian yang kedua adalah kinerja karyawan. Oke. Kemudian selanjutnya di measures-nya kita pilih scale. Kemudian kita pilih yang kedua adalah scale. Nah, ini karena dua variabel saja, teman-teman. Jadi hanya dua saja yang kita buat di variable view-nya. Langkah selanjutnya adalah kita klik data view. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang ada di Excel tersebut sesuai dengan variabelnya ya. Nah, ini dia teman-teman.
Jika ingin teman-teman belajar, ini nanti saya sertakan di deskripsi video. Teman-teman bisa download sama juga dengan F-table-nya. Jika teman-teman ingin belajar, F-table-nya juga saya akan lampirkan di deskripsi video. Anda tinggal download saja. Nah, data tersebut saya akan copy di SPSS gitu ya. Kita klik di sini aja, langsung kita klik kanan, paste. Nah, ini sudah datanya sudah masuk, ada 25. Sekali lagi, respondennya nggak perlu dimasukkan ya ke dalam SPSS-nya. Lalu bagaimana menguji linearitas ini dengan menggunakan SPSS? Kita ke menu analisis, teman-teman ya. Kemudian kita pilih compare means. Kemudian kita pilih means, oke? Nah, di sini ada dua variabel, teman-teman semua. Tentunya kita akan memasukkan ke masing-masing box sesuai dengan jenis variabelnya. Nah, kalau di sini gaya kepemimpinan pasti kita gunakan independen, kemudian dependennya itu kinerja karyawan. Nah, kita masukkan sesuai dengan variabel X dan Y-nya ya. Kemudian selanjutnya adalah kita buat atau kita klik option. Nah, teman-teman, ini pastikan kita lihat di median, di sini ada min, number of cases, dan seterusnya. Kita checklist yang namanya adalah test for linearity ini. Kita checklist, kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik OK, atau continue dulu, kemudian kita klik OK. Nah, di sini teman-teman akan tampil beberapa table ya. Yang kita lihat pertama kali adalah untuk menganalisis hasil dari uji linearitas ini adalah kita melihat ANOVA tables-nya. Jadi kita lihat tables yang namanya ANOVA tables-nya. Nah, di sini teman-teman kita lihat di sini ada division from linearity gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, division from linearity kita lihat di sini ada DF-nya ya, dari 10 sampai dengan 13. Ini nanti untuk perbandingan uji dari F-table gitu ya. Kemudian di sini ada nilai signifikannya yaitu 0,164. Oke. Nah, coba kita analisis hasilnya, teman-teman. Yang pertama kita akan uji dulu uji signifikannya berdasarkan di sini ya ketentuan yang pertama ya. Nah, ini dia, yaitu membandingkan nilai signifikan dengan 0,5. Jadi kita tentukan nilai signifikannya itu tadi adalah 0,164. Yang kita ambil adalah nilai yang di sini ya, teman-teman ya. Yang di deviation from linearity 0,164. Saya masukkan dulu di PowerPoint-nya 0,164. Nah, ini nilainya lebih besar dari 0,05. Apa jawabannya ketika kita lihat di dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas bahwa di sini ada hubungan linear secara signifikan. Berdasarkan data yang kita ambil tadi ya sebanyak 25 data responden. Berarti ini ada hubungan yang linear secara signifikan. Nah, selanjutnya teman-teman sudah mendapatkan data tersebut ya di sini ya. Sekali lagi ada 164 ya, 0,164 ini yang signifikan. Nah, yang kedua kita bisa berdasarkan keputusan dari tabel F-table dan F-hitung ya. Jadi kalau misalnya F-hitungnya lebih kecil dari F-table, maka nilainya itu ada hubungan linear. Nah, kita lihat teman-teman, saya sudah mendownload F-table-nya di sini. Saya lihat dulu. Saya lihat dulu ya di sini. Nah, ini saya punya table presentation ya. Oke. Nah, kita bisa lihat nilainya untuk distribusi frekuensinya. Di sini kalau kita lihat bisa dari data output ANOVA ini bahwa deviation-nya adalah nilai 10 dan kemudian yang kedua adalah ini 13 within group-nya. Berarti nanti kita cocokkan 10 dan 13 ini. Nah, kita lihat tabelnya. Nah, ini 10, kemudian kita lihat di sini 13. Nah, ini hasilnya adalah 2,67. Teman-teman bisa lihat ya, di sini saya blok aja. Nah, ini dia. Nah, ini 10 ini merupakan nilai dari
deviation from linearity yang ada di df-nya, kemudian kita lihat within group-nya itu 13. Nah, apa yang didapat itu adalah nilai 2,67. Nah, saya masukin dulu nilainya. Ini merupakan nilai F-table ya, 2,67. Ini F-table-nya. Oke. Nah, teman-teman, sekali lagi untuk mendapatkan F-table Anda bisa download, kemudian download di deskripsi video ini. Nah, kita lihat untuk nilai F-nya, kita lihat di nilai F yang ada di SPSS-nya. Nah, nilainya di sini yaitu nilai F-nya 1,777. Berarti nilai F hitungnya, ini F hitung 1,7777. Nah, di sini ketentuannya jika nilai F hitungnya lebih kecil, 1,77 itu lebih kecil dari 2,67, maka di sini data yang kita miliki yang ada 25 data sampel tadi itu ada hubungan linear. Berarti sama ya, jawaban antara yang pertama dengan pengujian signifikan 0,05 juga dengan menggunakan perbandingan antara F hitung dan F table gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini datanya sekali lagi ada di deviation from linearity, di sini ada uji F-nya dan juga ada uji signifikannya. Nah, teman-teman tinggal olah saja datanya berdasarkan SPSS. Mungkin itu saja teman-teman pembahasan kali ini bagaimana cara menguji linearitas sebelum kita melakukan analisis regresi agar data kita itu bisa digunakan nanti di analisis regresi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar atau follow Instagram kami di @robilendra dan juga @skripsimahasiswa. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.